Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rosiana Mubriko MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bilangan dan pengolahan data sekolah dasar, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosita dengan NIM 2100394. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari bahan ajar yang telah saya buat mengenai operasi hitung penjumlahan bilangan cacat sampai 1000. Nah, sebelum mulai ke pembahasan materi, untuk membangkitkan semangat belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Judulnya itu operasi penjumlahan menggunakan nada menanam jagung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar mengenal operasi penjumlahan bilangan cacat. Sangatlah mudah, haruslah benar mengerjakannya. Jangan sampailah salah, haruslah benar mengerjakannya. Operasi penjumlahan pasti bisa. Nah, menurutmu seperti apa operasi penjumlahan itu? Untuk membuatmu memahami dan menguasai materinya, pelajarilah bahan ajar ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, bahan ajar ini mencakup pengertian bilangan cacah, pengertian penjumlahan, sifat operasi hitung penjumlahan, cara menghitung operasi penjumlahan, menyelesaikan soal cerita penjumlahan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, sebelum ke operasi penjumlahan, mari kita mengenal apa itu bilangan cacat terlebih dahulu. Coba amati gambar berikut ini. Teman-teman dapat melihatnya di layar kaca. Gambar benda apa saja di atas? Ada berapa banyak benda di atas? Nah, jadi dari gambar di atas itu terdapat 1 kotak tulis, 2 penggaris, 3 tas, 4 pensil, dan 5 buku. Nah, jadi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah sebuah himpunan bilangan di mana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Nah, jadi ciri dari bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Nah, contoh bilangan yang termasuk ke dalam himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian ada operasi penjumlahan. Sebelum kita mengetahui apa itu penjumlahan, mari kita menyanyi bersama-sama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, apakah kamu ingat lagu yang tadi itu? Mari kita buktikan apakah 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini. Kakak mempunyai 4 buku, kemudian membeli lagi 4 buku. Berapa banyak buku kakak sekarang? Nah, jadi 4 buku membeli lagi 4 sama dengan kita jumlahkan seluruh buku. Jadi jumlahnya itu ada 8 buku. Nah, membeli lagi. Jadi dalam artian bertambah. Jadi kita harus menggunakan tanda tambah. Kemudian sama dengan itu kita jumlahkan keseluruhan buku yang tadi. Jadi kalimat matematikanya itu 4, membeli laginya itu ditambah, 4 ditambah 4 sama dengan kita jumlahkan hasilnya itu 8. Jadi dapat dibuktikan bahwa benar hasil dari 4 tambah 4 itu adalah 8. Nah, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah dan ditandai dengan tanda tambah. Kemudian ada sifat operasi hitung penjumlahan bilangan cacat. Yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Untuk umumnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi pada operasi bilangan cacat ini berlaku sifat komutatif, yaitu jika suku-suku yang dijumlahkan, jika ditukar tempatnya maka hasilnya tetap sama. Nah, contohnya itu 5 ditambah 9 sama dengan kita tukar 9 ditambah 5, hasilnya yaitu sama-sama 14. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan.
Bentuk umumnya yaitu A tambah B kita kurung, kemudian tambah C sama dengan A ditambah kita kurung B ditambah C. Contohnya itu 8 tambah 4 kita kurung ditambah 6. Sama dengan 8 ditambah kita kurung 4 tambah 6, hasilnya itu sama-sama 18. Kemudian yang ketiga itu ada sifat penjumlahan dengan bilangan 0 atau sering kita sebut dengan unsur identitas, yaitu bentuk umumnya A ditambah 0 sama dengan A dan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi hasil penjumlahan bilangan 0 dengan bilangan cacah A ini adalah bilangan A itu sendiri. Contohnya itu 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi jika dijumlahkan hasilnya itu bilangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada sifat tertutup. Jumlah dari setiap pasang bilangan cacah selalu menghasilkan tepat satu anggota dan himpunan bilangan cacah. Jadi, penjumlahan sesama bilangan ini menghasilkan bilangan cacah. Contohnya itu 2 ditambah 2, maka sama dengan 4. Maka hasil dari penjumlahan kedua bilangan cacah itu tetap bulat dan termasuk bilangan cacah. Kemudian ada cara menghitung operasi penjumlahan. Yang pertama itu menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Nah, tanpa teknik menyimpan ini dibagi menjadi dua, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang pertama, cara bersusun panjang. Contohnya itu 45 ditambah 34. Langkah yang pertama dalam bentuk panjang ini yaitu kita harus menguraikan bilangan menjadi bentuk panjangnya. Satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, contohnya itu 45. Kita uraikan 40 puluhan dan 5 satuan. Kemudian 34. 30 puluhan dan 4 satuan. Nah, langkah yang kedua, kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan ratusan dan ratusan. Kita jumlahkan 5 ditambah 4, hasilnya itu 9. 40 ditambah 30 kita jumlahkan, hasilnya itu 70. Jadi, angka yang terakhir kita jumlahkan seluruhan hasil yang diperoleh. 70 ditambah 9, hasilnya itu 79. Jadi, hasil akhir dari 45 ditambah 34, yaitu 79. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu 273 ditambah 326. Sama seperti tadi, kita harus menguraikan bilangan menjadi bentuk panjangnya terlebih dahulu. 273 kita uraikan. 200 ratusan, 70 puluhan, dan 3 satuan. Kemudian 326, 300 ratusan, 20 puluhan, dan 6 satuan. Nah, lalu kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. 3 tambah 6 kita jumlahkan, hasilnya itu 9. 70 ditambah 20 kita jumlahkan, hasilnya 90. Dan 200 ditambah 300 kita jumlahkan, hasilnya 500. Jadi, kita jumlahkan seluruh hasil yang diperoleh yaitu 599. Jadi 273 ditambah 326 yaitu 599. Nah, selain cara bersusun panjang, ada juga cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek ini contohnya yaitu 12 tambah 46. Langkah yang pertama, kita harus susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi kita harus menyusunnya ke bawah. 12, kemudian 46 kita taruh di bawahnya yaitu 12. Kemudian 46, kemudian kita jumlahkan. Nah, langkah yang kedua, kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. Kita jumlahkan satuannya, 2 ditambah 6, hasilnya yaitu 8. Kemudian, kita jumlahkan puluhannya, 1 ditambah 4, hasilnya yaitu 5. Jadi, 12 ditambah 46, yaitu hasilnya 58. Nah, yang kedua, 273 ditambah 326. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi, kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu, bilangan yang akan dijumlahkan. 273, kemudian di bawahnya 326. Kemudian kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. 3 tambah 6, kita jumlahkan, hasilnya itu 9. 7 tambah 2, hasilnya itu 9. 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 5. Jadi, 273 ditambah 326 yaitu 599. Nah, kemudian ada soal latihan, kerjakan pada buku tugasmu. Soal yang pertama yaitu, ayo kita tentukan hasil penjumlahan berikut. Gunakan cara bersusun panjang.
cara bersusun panjang tadi, kita harus menguraikannya menjadi bentuk panjangnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada 67 ditambah 22, hasilnya itu 89, 53 ditambah 24, hasilnya itu 77, 421 ditambah 534, hasilnya itu 955, dan yang terakhir yaitu 256 ditambah 320, hasilnya itu 570. Nah, soal yang kedua, ayo kita tentukan hasil penjumlahan berikut. Gunakan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek tadi kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. Soal yang pertama yaitu 32 ditambah 56, hasilnya itu 88, 45 ditambah 53, hasilnya 98, 222 ditambah 335, hasilnya itu 957, dan yang terakhir yaitu 261 ditambah 715, hasilnya 976. Nah, selain cara yang pertama, ada juga cara yang kedua, yaitu menjumlahkan dengan satu kali teknik menyimpan. Yang pertama itu ada menjumlahkan dua bilangan. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan ini, dengan teknik menyimpan ini, kita bisa menggunakan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek tadi, yaitu kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Contohnya itu ada 368 ditambah 25. Nah, langkah pertama kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu. 368 di bawahnya itu 25, kita jumlahkan yaitu kemudian kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. 8 ditambah 5, hasilnya yaitu 13. Tulis 3, simpan 1. Tulis 3 di bawah, kemudian 1 kita simpan ke puluhannya, jadi di angka 1 kita simpan di atas angka 6. Jadi 1 ditambah 6 ditambah 2 hasilnya yaitu 9. Kemudian 3 kita taruh di bawah, yaitu hasil akhirnya yaitu 393. Jadi 368 ditambah 25 yaitu 393. Kemudian yang kedua itu ada menjumlahkan 3 bilangan. Nah, menjumlahkan 3 bilangan ini dapat dilakukan dengan cara bertahap atau cara langsung. Jadi bisa melakukan dua cara bertahap maupun cara langsung. Coba kamu perhatikan contoh berikut. Contohnya itu 27 ditambah 49 ditambah 601. Nah, yang pertama ada cara bertahap. Jadi 27 ditambah 49, kemudian hasilnya kita tambahkan 601. Nah, angka pertama 27 kita susun ke bawah, kemudian 49 taruh di bawah, 27 ditambah 49 kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan. 7 ditambah 9 hasilnya yaitu 16. 6 kita simpan 1 di atas, 1 ditambah 2 tambah 4 hasilnya yaitu 7. Nah, 76 ini kita jumlahkan dengan 601. 76 di bawahnya itu 601. Kita tambahkan yaitu 6 ditambah 1 hasilnya 7. 7 ditambah 0 hasilnya tetap 7. Dan yang terakhir ratusannya kita taruh di bawah 6. Jadi jumlah hasil akhirnya itu 677. Jadi 227 ditambah 49 ditambah 601 yaitu 677. Nah, yang kedua ada cara langsung. Jadi selain ada cara tahap, ada juga cara langsung. Cara langsung ini sama seperti tadi cara bersusun pendek. Kita langsungkan menjumlahkan 3 bilangan sekaligus. 27 ditambah 49 ditambah 601. Yang pertama, kita jumlahkan satuannya. 7 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya 17. Kita tulis di bawah 7 dan kita simpan di atas 1. Di atas angka 2. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 0 hasilnya itu 7. 6 kita taruh di bawah karena tidak ada pesannya. Jadi hasil akhirnya itu 27 ditambah 49 ditambah 601 yaitu 677. Nah, dapatkah kamu menyelesaikan soal ini dengan cara bersusun pendek? Ayo kamu coba sebagai latihan. Nah, selain dua cara tadi,
tanpa menyimpan dan satu kali teknik menyimpan. Kemudian ada menjumlahkan dengan dua kali teknik menyimpan. Nah, yang pertama itu menjumlahkan dua bilangan. Jadi menjumlahkan dengan dua kali menyimpan ini mirip dengan satu kali menyimpan. Bedanya kita melakukan penyimpanan sebanyak dua kali. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Contohnya itu 815 ditambah 97. Nah, cara menyelesaikannya kita dapat menggunakan cara bersusun pendek. Tadi cara bersusun pendek itu langkah awalnya itu menyusun ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, 815. Kemudian 97 kita taruh di bawahnya, kita jumlahkan. Langkah yang kedua, kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya 12, tulis 2 di bawah dan simpan 1 di atas. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 1 ditambah 9 hasilnya 11, tulis 1, kita simpan 1 di atas bersama ratusan. Jadi kita jumlahkan ratusannya yaitu 1 ditambah 8 hasilnya 9. Jadi hasil akhir dari 815 ditambah 97 hasilnya itu 912. Nah, yang kedua itu ada menjumlahkan tiga bilangan. Contohnya itu 120 ditambah 251 ditambah 324. Nah, cara menyelesaikan ini dapat menggunakan cara langsung atau dengan cara bersusun pendek. Kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. 120, di bawahnya kita taruh 251, kemudian di bawahnya lagi kita simpan 324. Kita jumlahkan 0 ditambah 1 ditambah 4 hasilnya itu 5 sebagai satuan, 2 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya yaitu 9 sebagai puluhan, dan yang terakhir kita jumlahkan ratusan, 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya itu 6. Jadi 120 ditambah 251 ditambah 324 hasil akhirnya yaitu 695. Nah, untuk mengasah kemampuanmu, mari kita kerjakan latihan berikut. Ayo kita tentukan hasil penjumlahan berikut, kerjakan pada buku tugas ini. Jadi latihan ini dapat menggunakan tadi, cara bersusun pendek atau dengan cara langsung. Nah, teman-teman dapat mencobanya dan membuktikan hasilnya sendiri. Jadi latihan ini terdapat 2 bilangan dan 3 bilangan. Nah, kemudian ada menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan penjumlahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak persoalan penjumlahan. Nah, tentunya kita harus dapat menyelesaikannya. Untuk itu, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, contoh yang pertama, Adi mempunyai 2 buah buku. Buku pertama terdapat 108 halaman, sedangkan buku kedua terdapat 72 halaman. Ada berapa banyak halaman kedua buku tersebut? Jadi, langkah pertama kita harus mencari kalimat matematikanya terlebih dahulu, yaitu 108 ditambah 72. Nah, kita dapat menggunakan cara bersusun pendek dengan satu kali teknik menyimpan. Jadi 108, kemudian di bawahnya itu 72, kita gunakan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, serta ratusan dan ratusan. 8 kita tambah 2, hasilnya itu 10, 0, kita tulis 0, kemudian kita simpan 1 di atas, 0, yaitu hasilnya 1 tambah 0 tambah 7 hasilnya 8, dan 1 kita turunkan karena tidak ada temannya yang jadi 1 di bawah. Jadi hasil akhirnya itu 180. Jadi 108 tambah 72 yaitu 180. Jadi jumlahnya yaitu sebanyak 180 halaman. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu Santi sedang berkunjung ke kebun binatang. Di hari Minggu, kebun binatang sangat ramai oleh pengunjung. Ada yang dari Bandung, Jakarta, dan berbagai daerah lainnya. Pengunjung dari Bandung berjumlah 115 orang, sedangkan pengunjung dari Jakarta berjumlah 103 orang. Berapakah jumlah pengunjung kebun binatang di hari Minggu? Nah, kita harus dapat mencari kalimat matematikanya terlebih dahulu, yaitu 115 ditambah 103. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun panjang. Yang pertama itu cara bersusun panjang. Kita harus menguraikannya bilangan menjadi bentuk panjangnya terlebih dahulu.
yaitu 115 kita uraikan menjadi 100 ratusan, 10 puluhan, dan 5 satuan. Kemudian 103 kita uraikan 100 ratusan, 0 sebagai puluhan, dan 3 sebagai satuan. Nah, kita jumlahkan satuan dan satuan, puluhan dan puluhan, ratusan dan ratusan. 5 ditambah 3 hasilnya yaitu 8. Kemudian 100 tambah 10 ditambah 0 hasilnya itu 10. Dan yang terakhir kita jumlahkan ratusan dan ratusan. 100 ditambah 100 hasilnya itu 200. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruh hasil yang diperoleh. 200 ditambah 10 ditambah 8 yaitu hasilnya 218. Kemudian ada juga cara bersusun pendek. Itu kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi 115, kemudian kita simpan di bawahnya yaitu 103. Kita jumlahkan 5 ditambah 3 hasilnya 8, 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi hasil akhir dari 115 ditambah 103 yaitu 218. Jadi jumlah pengunjung kebun binatang adalah 218 orang. Nah, jadi cara yang kedua ini menggunakan tanpa teknik menyimpan. Kemudian soal yang ketiga yaitu suatu perusahaan peternakan ayam mempunyai 3 buah kandang. Kandang pertama ditempati 112 ayam, kandang kedua ditempati 153 ayam, dan kandang ketiga ditempati 219 ayam. Berapakah jumlah ayam yang dimiliki perusahaan tersebut? Nah, cara menyelesaikannya itu kita harus membuat kalimat matematikanya terlebih dahulu, yaitu 112 ditambah 153 ditambah 219. Kita dapat menggunakan cara bersusun panjang maupun cara bersusun pendek. Yang pertama, cara bersusun panjang, kita harus menguraikannya terlebih dahulu. Hasil akhirnya itu 484. Kemudian cara yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Kita harus menyusunnya ke bawah terlebih dahulu bilangan yang akan dijumlahkan. 112, kemudian kita simpan di bawahnya 153, kita simpan lagi di bawahnya 219. Kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 14. Kita tulis 4 sebagai satuan, dan kita simpan 1 di atas sebagai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya, 1 tambah 1 tambah 5 tambah 1 hasilnya itu 8. Tulis 8 sebagai puluhan. Kemudian kita yang terakhir jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 ditambah 2 yaitu hasilnya 4 sebagai ratusan. Jadi hasil akhirnya yaitu 112 ditambah 153 ditambah 219 yaitu 484. Jadi jumlah ayam di perusahaan tersebut sebanyak 484 ayam. Nah, kemudian untuk mengasah kemampuanmu, mari kita kerjakan latihan berikut. Nah, latihan ini terdapat 2 bilangan dan 3 bilangan jumlahan. Kemudian yang terakhir adalah lembar evaluasi untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa. Nah, soal yang pertama yaitu 813 tambah 86. Hasil dari operasi penjumlahan di atas adalah kita jumlahkan hasilnya yaitu C 899. Kemudian yang kedua 345 ditambah 437 yaitu hasilnya itu 782 itu A. Soal yang ketiga yaitu 45 ditambah 277 ditambah 434 yaitu hasilnya 756. Jawabannya yaitu C. Kemudian soal yang keempat, hasil penjumlahan di bawah ini yang benar adalah jadi siswa harus menjumlahkan keempat bilangan pilihan pada soal tersebut. Jadi hasil yang benar yaitu A 286 ditambah 689 yaitu hasilnya 973. Kemudian yang soal kelima yaitu 756 ditambah 167 yaitu hasilnya 923. Soal yang keenam yaitu 424 ditambah 260 ditambah 132 yaitu hasilnya 846. Soal yang ketujuh masuk ke dalam soal cerita. Jadi kita harus menjumlahkannya 413 ditambah 290 hasilnya yaitu 703. Jawabannya yaitu D. Kemudian soal 8 ini merupakan penjumlahan 3 bilangan. Kita harus menjumlahkan 124 ditambah 458 ditambah 116 yaitu hasilnya 998. Jawabannya yaitu B. Kemudian soal yang 9 dan 10 itu merupakan soal esai bagian soal cerita penjumlahan. Jadi nomor 9 itu kita harus menjumlahkan
keseluruhan ayam yang ada di kandang tersebut. Itu 116 ekor ditambah 876 ekor. Itu jumlahnya itu 992 ekor ayam. Kemudian soal yang terakhir yaitu para penduduk bergotong royong melakukan reboisasi di hutan selama 2 hari. Mereka berhasil menanam 376 bibit pohon jati di hari pertama, 457 bibit pohon jati di hari kedua, dan 124 bibit pohon jati di hari ketiga. Berapakah jumlah bibit pohon jati yang berhasil ditanam? Nah, jadi kita harus menjumlahkan ketiga bibit pohon jati yang ditanam di hari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalimat matematikanya yaitu 376 ditambah 457 ditambah 124 yaitu hasilnya 828. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.